Puji Tuhan saudara, selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam acara Biblical Night pada hari ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa kita Gereja Rehoboth bisa belajar terus firman Tuhan melalui Biblical Night ini. Supaya acara pada malam hari ini yaitu tentang kelahiran. Apa yang harus kita lakukan dengan hari kelahiran kita? Apakah kita harus merayakan atau kita tidak merayakan? Itu semua jawabannya ada dalam pelajaran yang akan disampaikan pada sore hari ini. Mari kita akan mulai dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Di tengah-tengah kesibukan kami boleh mengambil waktu yang berharga untuk belajar firman Tuhan. Khususnya pada sore hari ini, kami mau belajar tentang hari kelahiran kami. Mari Tuhan, kiranya Tuhan sendiri akan memberikan hikmat dari surga untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan materi ini. Supaya dengan urapan-Mu dan kami semua yang mendengar, kami boleh mengerti. Dan lebih dari itu, kami melakukan firman Allah ini dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh pendengar yang mendengar acara ini, supaya kami semua diberikan hikmat dari surga. Dan kami boleh mengerti dan kami boleh lebih mendalami lagi firman Tuhan melalui pelajaran-pelajaran yang diberikan ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh jam pelajaran ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Biblical Night. Dan untuk malam hari ini kita akan bicara tentang kelahiran dari sudut pandang Alkitab. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya ingin memberitahukan tentang tema-tema dari Biblical Night berikutnya. Jadi dalam 5 bulan ke depan, dari Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, kita akan mencoba menyoroti ritme kehidupan. Ya, jadi ritme kehidupan kita dari mulai kelahiran. Nah sekarang bulan Agustus kita membahas tentang kelahiran. Nanti bulan September kita akan membahas tentang makan dari sudut pandang Alkitab. Lalu kemudian bulan Oktober tidur dari sudut pandang Alkitab. Lalu November pekerjaan dari sudut pandang Alkitab. Dan Desember kita membahas tentang kematian. Jadi tema besar daripada Biblical Night 5 bulan ke depan, mulai dari sekarang, itu Rhythm of Life atau irama kehidupan. Ya. Nah hari ini kita akan membahas tentang kelahiran. Bagaimana Alkitab melihat kelahiran dari sudut, tentu saja dari sudut pandang Alkitab. Nah pelajaran ini, tujuan dari pelajaran ini yang pertama itu untuk mengetahui apakah kita boleh merayakan ulang tahun atau tidak. Jadi saudara memang bicara tentang kelahiran itu sangat umum, sangat luas. Karena itu tentu kita harus membatasi topik pembahasan. Nah topik pembahasan yang kita batasi di sini ada 2 hal yang kita bahas, yaitu pertama tentang ulang tahun, lalu kedua tentang memberikan nama. Ya. Jadi ulang tahun dan memberikan nama. Jadi tujuan dari pelajaran ini adalah pertama mengetahui apakah kita boleh merayakan ulang tahun, dan yang kedua memahami makna di balik perayaan ulang tahun, dan yang ketiga apakah makna di balik pemberian nama. Ya tentu saja semuanya kita akan melihat dari sudut pandang Alkitab. Nah kita mulai. Ayat yang menjadi dasar dari perenungan kita atau dasar dari pelajaran kita pada malam hari ini adalah Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Nah, kita akan membahas tentang ulang tahun terlebih dahulu, ya, sebelum nanti kita membahas sedikit tentang nama. Yang pertama, apakah kita boleh merayakan ulang tahun? Nah, saudara, kenapa isu ini penting? Karena memang ternyata beberapa orang Kristen itu mereka melarang untuk merayakan ulang tahun. Ya. Tentu ada alasan-alasan, nanti kita akan lihat bersama-sama. Jadi ada kelompok orang Kristen yang memang melarang untuk merayakan ulang tahun. Selain memang ada juga saksi Yehova, tapi kita tahu saksi Yehova bukan bagian dari kekristenan, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh kepada kita. Tapi ada orang-orang Kristen, bahkan saya pernah melayani di sebuah gereja yang mereka memang melarang orang untuk merayakan ulang tahun. Nah, alasan mereka ada beberapa alasan, tapi saya simpulkan ada 3 alasan. Ya. Pertama, mereka berpikir bahwa Alkitab tidak pernah memerintahkan umat Tuhan untuk merayakan ulang tahun. Karena Alkitab tidak pernah memerintahkan umat Tuhan untuk merayakan ulang tahun, maka ulang tahun dilarang untuk dirayakan atau diperingati. Ya. Lalu alasan yang kedua, ya, mereka berkata bahwa Alkitab tidak pernah mencatat orang-orang percaya merayakan ulang tahun. Ya, karena Alkitab tidak pernah mencatat orang-orang benar, orang-orang saleh, orang-orang percaya itu merayakan ulang tahun, mereka menyimpulkan maka ulang tahun atau memperingati ulang tahun itu dilarang. Ya. Entah memperingati atau merayakan, kedua hal itu dilarang ya, dalam pandangan mereka. Nah, yang ketiga, alasan mereka adalah Alkitab mencatat peristiwa perayaan ulang tahun, tapi ulang tahun yang dirayakan itu ya, ada dua kali ya dicatat oleh Alkitab. Perayaan ulang tahun yang dirayakan itu adalah dilakukan oleh orang-orang jahat atau orang-orang bukan percaya. Yang pertama Firaun, ya, dan yang kedua adalah Herodes. Jadi kedua orang ini adalah orang yang jahat, sehingga rasanya mereka melihat bahwa karena ulang tahun dipraktekkan oleh orang-orang yang jahat, maka ulang tahun harusnya tidak boleh dirayakan oleh orang-orang yang percaya atau orang-orang benar. Nah, itu kurang lebih 3 alasan yang mereka bangun untuk menolak perayaan atau peringatan ulang tahun. Nah, kemudian bagaimana pandangan kita? Nah, kalau saya pribadi, saya melihat bahwa ulang tahun kita boleh merayakan ulang tahun atau boleh memperingati ulang tahun kita. Ada beberapa alasan yang bisa saya kemukakan di sini berkaitan dengan hal itu. Yang pertama, Alkitab tidak pernah melarang umat Tuhan untuk merayakan ulang tahun. Jadi Alkitab tidak pernah secara eksplisit ya, melarang umat Tuhan untuk merayakan ulang tahun. Karena itu bukan merupakan sebuah pelanggaran jika kita merayakan atau memperingati ulang tahun kita. Lalu yang kedua, Alkitab mencatat orang-orang percaya memperingati atau merayakan fase-fase pertumbuhan mereka. Nah, saya ambil contoh misalnya ketika Abraham merayakan saat atau waktu di mana Ishak itu mulai lepas susu atau usia disapih ya. Ketika dia disapih, ya itu Abraham merayakan itu. Nah, beberapa penafsir bilang bahwa sebenarnya itu pun pada prinsipnya sama dengan orang yang merayakan ulang tahun. Karena pada saat itu memang mereka tidak punya perhitungan, mereka tidak memberikan perhitungan yang berdasarkan urutan hari atau urutan waktu gitu ya. Tapi mereka melihat dari pertumbuhan. Nah, ini sama hal dengan jika saudara pergi ke daerah-daerah yang masih terpencil ya. Saya misalnya waktu saya di Ambon, ada orang-orang tertentu yang mereka belum mengenal kalender, sistem kalender. Lalu ketika ditanya kapan kamu lahir, mereka bilang waktu saya lahir, ayah saya menanam pohon di samping ini. Nah, waktu kita lihat pohon itu, lalu kemudian kita akan perkirakan usia daripada orang tersebut. Ya. Nah, beberapa penafsir Alkitab melihat bahwa catatan tahun-tahun atau usia-usia di dalam Alkitab
khususnya kitab Kejadian, merupakan catatan yang dibuat oleh Musa. Ya. Memang kita tahu bahwa itu dibuat oleh Musa. Dan Musa, pada zaman Musa sudah mengenal sistem perhitungan tanggal, sedangkan pada zaman itu belum. Sehingga tanggal-tanggal di situ harus dilihat dalam, atau usia di situ harus dilihat dalam cara pandang orang yang hidup pada zaman Musa. Nah, Abraham, menurut beberapa penafsir mereka bilang Abraham belum punya sistem penanggalan itu, tapi mereka melihat usia, ya bukan berdasarkan tanggal gitu ya, atau berdasarkan tahun gitu ya, tapi berdasarkan perkembangan anak. Anaknya bisa apa, kemudian mereka mulai merayakan hal itu. Nah, di dalam sistem fase-fase pertumbuhan orang Yahudi ada beberapa fase, misalnya yang pertama disebut dengan istilah yelet, atau usia bayi. Lalu kedua, usia menyusui atau disebut dengan istilah yonek. Lalu kemudian bagian lebih tua lagi dari menyusui adalah olal. Ya. Lalu kemudian usia di sapi itu disebut dengan gemul. Lalu usia mulai berjalan disebut dengan taf. Lalu ada nanti ulem, terus naar, dan bakhur itu usia remaja. Jadi ada tahapan itu yang sudah ada pada zaman Abraham. Dan prinsip-prinsipnya itu sebenarnya sama dengan menghitung usia atau menghitung ulang tahun orang tersebut. Nah, jadi ini prinsip yang bisa kita lihat bahwa Alkitab mencatat orang percaya memperingati atau merayakan fase-fase pertumbuhan mereka. Abraham melakukan hal itu. Lalu kemudian yang ketiga, jika sesuatu tidak dicatat bukan berarti tidak dilakukan. Memang Alkitab tidak mencatat orang tersebut melakukan, orang-orang percaya atau orang benar itu merayakan hari ulang tahun mereka. Tapi kalau tidak dicatat, tidak berarti kita bilang bahwa hal itu tidak dilakukan. Itu alasan yang ketiga. Lalu alasan yang keempat, ada indikasi bahwa orang-orang percaya mengingat hari ulang tahun mereka. Ada indikasi. Meskipun tidak dicatat, tapi ada indikasi bahwa mereka kemungkinan besar juga merayakan ulang tahun mereka. Ya, indikasinya apa? Yang pertama, Alkitab mencatat usia orang-orang percaya yang mengindikasikan bahwa orang-orang percaya menghitung umur berdasarkan ulang tahun mereka. Jadi mereka mungkin ada usia-usia yang memang dicatat di situ ya. Jadi ya, Musa mencatat usia-usia daripada bahkan dari Adam pun mereka dicatat ya, usia-usia mereka ya. Jadi itu mengindikasikan bahwa memang mereka mengingat ulang tahun mereka. Lalu yang berikutnya, indikasi yang lain adalah Alkitab mencatat bahwa perlunya mencatat usia-usia tertentu berkaitan dengan tugas-tugas tertentu. Misalnya dalam tradisi Yahudi ketika anak lahir 8 hari dia harus disunat. Kemudian usia 13 tahun ya, dia harus mengikuti upacara yang namanya bar mitzvah atau anak Taurah ya. Nah, sebelum dia mengikuti bar mitzvah biasanya dia ikut dulu namanya katekisasi gitu ya. Nah, Yesus kemungkinan besar pada saat dia pergi ke Bait Allah usia 12 tahun dia sedang pergi ke Bait Allah dalam rangka mengikuti tradisi persiapan ya, untuk nanti 13 tahun dia harus mengikuti bar mitzvah gitu ya. Jadi dijadikan anak Taurah karena dia dianggap sudah dewasa. Nah, karena ada tradisi-tradisi yang berkaitan dengan usia seseorang, maka tentu ulang tahun seseorang itu di dalam tradisi Yahudi pasti akan dihitung ya. Pasti akan diperingati. Jadi ada indikasi seperti itu. Lalu yang berikutnya, menurut saya kenapa merayakan ulang tahun itu diperbolehkan? Ya karena merayakan ulang tahun yang berikutnya adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Tidak ada prinsip-prinsip Alkitab yang bertentangan dengan ulang tahun. Nah, kalau ada satu budaya yang dipraktikkan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, lalu kemudian kita masuk ke situ, maka kita jangan menolak budaya itu hanya karena budaya itu dipraktikkan oleh orang yang tidak percaya. Nah, kita juga lihat dulu, ya, apakah budaya tersebut secara prinsip itu bertentangan dengan iman Kristen. Kalau bertentangan dengan iman Kristen, tentu kita harus menolak. Ya, kita harus menolak. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang tidak tercatat dalam Alkitab.
Tapi ada banyak hal juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, dan juga ada banyak hal juga yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab, meskipun tidak dicatat dalam Alkitab. Sebagai orang Kristen misalnya, aliran Pentakosta, kita melarang untuk merokok. Dilarang merokok tidak tercatat dalam Alkitab. Tapi ada prinsip-prinsip yang bertentangan dengan itu. Misalnya kita diwajibkan untuk merawat tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, ya, bait Allah. Prinsip itu membuat kita akhirnya menolak tindakan itu. Meskipun tindakan itu tidak ada dalam Alkitab. Tapi tidak semua hal-hal yang tidak ada dalam Alkitab harus kita tolak. Kecuali jika memang prinsip-prinsip atau hal-hal di dalam tindakan itu, dalam budaya itu memang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, untuk ulang tahun tidak ada prinsip yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Ya. Jadi kalau saudara masuk dalam suatu budaya, pertama saudara lihat apakah prinsip-prinsip itu bertentangan dengan Alkitab. Kalau bertentangan harus kita tolak. Yang kedua, kalau dia tidak bertentangan, saudara bisa adopsi dan diberikan makna Kristen di situ. Ya, memaknai dengan makna Kristen. Ya, kalau misalnya sudah cocok dengan budaya Kristen, ya udah, dan nilai-nilai Kristen Alkitab atau nilai-nilai Alkitab, ya sudah, saudara bisa terima itu sebagai sebuah budaya yang bisa saudara praktekkan, ya, karena memang sudah cocok dengan budaya kita, ya, budaya kita atau budaya Alkitab, budaya orang Kristen. Nah, lalu kemudian yang lain adalah, yang terakhir adalah memperingati ulang tahun. Mengapa ulang tahun diperbolehkan? Karena memperingati ulang tahun itu sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Dalam Mazmur 90 Tuhan mengajar kita untuk baiklah kita menghitung hari-hari, 90 ayat 12 itu ya. Kita menghitung hari-hari, sehingga kami menghitung hari-hari supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Jadi orang Kristen, orang percaya diwajibkan, umat Tuhan diwajibkan untuk memperhatikan waktu-waktu mereka. Supaya dengan waktu-waktu itu mereka bisa belajar, ya, daripada waktu-waktu yang telah mereka lewati. Jadi kesimpulannya Alkitab tidak melarang dan juga tidak mewajibkan. Jadi jangan kita bilang bahwa itu harus diwajibkan, ya, sehingga kita menuduh bahwa teman-teman yang menolak perayaan ulang tahun kita bilang itu kafir dan sebagainya. Enggak, itu mereka punya prinsip sendiri, ya silakan. Tapi Alkitab tidak melarang. Tapi Alkitab juga tidak mewajibkan. Ya, itu yang bisa kita lihat atau kita simpulkan dari apa kata Alkitab tentang perayaan ulang tahun. Nah kemudian saudara, lalu bagaimana cara kita mempraktekkan atau kita memperingati ulang tahun? Ada beberapa prinsip yang bisa kita lihat pada saat kita memperingati ulang tahun. Ya. Yang pertama, kita bisa memperingati ulang tahun dengan rasa syukur. Dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 yang tadi sudah kita baca, dikatakan di sana, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah saudara, ketika saudara memperingati ulang tahun, maka saudara harus sadarkan diri saudara, kita sadarkan diri kita, bahwa peristiwa di mana saudara bisa lahir, itu merupakan peristiwa yang luar biasa. Saudara, tidak semua wanita itu bisa mengandung. Ya, tidak semua wanita. Ada orang yang sudah berusaha berkali-kali dan mereka tidak bisa berhasil. Ya. Tidak semua pria itu bisa sehat untuk membuahi. Ya. Jadi saudara harus lihat itu dengan baik, karena hal ini penting saudara, hal ini penting. Ketika saudara lahir, itu suatu hal yang luar biasa. Saya melihat beberapa waktu lalu di dalam sebuah internet tentang pembuahan, ya. Peristiwa pembuahan merupakan peristiwa yang sangat rumit, ya, dan sangat berisiko untuk sel spermanya, saudara. Dalam satu catatan dikatakan bahwa ketika seorang laki-laki ejakulasi, ya, maka dia menghasilkan kurang lebih 40 juta sampai 1,3 miliar sel sperma. Dan dari jutaan dan miliaran sel sperma itu yang akan menjadi pembuahan trimor hanya satu sel saja. Sehingga saudara bisa bandingkan bahwa kemungkinan saudara untuk bisa lahir itu kemungkinannya sangat kecil. Bisa jadi orang lain gitu ya. Jadi bisa jadi orang lain. Jadi kemungkinan ini
kalau saudara bayangkan 40 juta atau sampai 1,3 miliar ya sel itu. Artinya kalau saudara lihat penduduk Kota Bandung ini hanya 2,4 juta ya. Berapa kalinya penduduk Kota Bandung totalnya itu baru bisa menyamai saingan saudara ketika dalam proses pembuahan itu. Jadi artinya ini suatu hal yang luar biasa ya. Suatu hal yang luar biasa. Ada juga ketika saudara lahir, ketika saudara sudah terjadi pembuahan dan kemudian orang tua kita mengandung, mungkin ada banyak hal yang terjadi. Mungkin juga keluarga belum siap ya. Ada juga kondisi-kondisi yang tidak normal ya, mungkin ada bayinya sungsut dan segala macam. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kandungan orang tua kita selama 9 bulan. Dan saudara bisa melewatinya dan saudara harus bersyukur bahwa Tuhan sudah membantu saudara melewati hal itu. Ya. Ketika kita memperingati ulang tahun, kita bersyukur bahwa Tuhan menjaga kita selama 9 bulan dalam kandungan ibu kita. Mungkin ada yang prematur juga ya. Saudara, kita bersyukur untuk hal itu. Dan juga setelah kita hal kedua yang bisa kita lihat lagi ketika kita merayakan atau memperingati ulang tahun adalah kita memperingati ulang tahun dengan mengingat Tuhan. Di dalam Ulangan 8 ayat 2 dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun, ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, ayat ini ditulis kepada orang Yahudi atau orang Israel yang sudah melewati perjalanan selama 40 tahun di padang gurun dan mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan kalau saudara baca dalam kitab Ulangan itu semua perintah Tuhan, ajaran Tuhan itu diulang lagi. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya mengingatkan mereka. Ya, kita berkata sini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi kita mengingat bagaimana Tuhan itu membimbing kita ya selama beberapa tahun setelah kita lahir ya, selama peristiwa yang luar biasa di dalam kandungan ibu kita lahir, kemudian kita bertumbuh, kita mengalami banyak hal di dalam hidup ini ya, dan kita mengingat peristiwa-peristiwa bagaimana Tuhan membimbing kita, saudara. Nah, saudara, perjalanan hidup saudara itu bukan milik saudara. Perjalanan hidup saudara itu milik Tuhan. Saudara harus bertanya kepada Tuhan ya, ketika saudara memperingati ulang tahun saudara, bertanya ya, bagaimana ia melihat hidup saudara? Bagaimana saudara di hadapan Tuhan? Apakah hidup saudara sudah sesuai dengan kehendaknya atau masih belum? Lalu apakah yang perlu saudara lakukan untuk memperbaiki itu? Nah, jadi perjalanan hidup kita, ingat hidup kita bukan milik kita, hidup kita adalah pemberian dari Tuhan kepada kita. Apa yang kita lakukan dengan hidup kita adalah pemberian kita kepada Tuhan. Jadi lihat hidup saudara dengan baik ya. Ingat apa yang perjalanan yang saudara lakukan di dalam kehidupan ini ya. Dan mulai mengoreksi diri saudara. Ingat hidup kita bukan milik kita, hidup kita milik Tuhan. Dan kelak waktunya kita akan kembali kepada Dia. Karena itu pada saat merayakan peringatan ulang tahun atau peringatan kelahiran saudara, maka ingat ini dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, peringatilah ulang tahun untuk memuliakan Dia. Jadi saudara memperingati ulang tahun untuk memuliakan Dia. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan, termasuk ketika kita mulai memperingati atau kita merayakan. Ya. Ketika kita mulai, kalau saudara yang punya kesempatan untuk merayakan ulang tahun, saudara rayakan ulang tahun saudara bukan untuk memamerkan apa yang saudara lakukan, apa yang saudara punya, apa yang saudara capai, bukan. Tapi saudara, kalau boleh saya pakai kata ini, saudara sedang memamerkan apa yang Tuhan kerjakan bagi hidup saudara. Kata memamerkan di sini ya harus dimaknai untuk Tuhan, bukan untuk saudara.
Jadi saudara sedang menunjukkan kepada orang lain apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada saudara. Supaya dengan kisah saudara, ya, dengan cerita hidup saudara, orang lain juga bisa melihat bahwa Allah yang sama juga bisa bekerja di dalam mereka. Sehingga akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi kita melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah itu kurang lebih ada 3 prinsip yang bisa kita lakukan ketika kita bicara tentang ulang tahun. Nah kemudian saudara, bicara tentang kelahiran, seperti tadi saya singgung di awal, ada hal penting ketika kita lahir yang tidak bisa kita hindari, bahwa Alkitab juga berbicara banyak hal tentang itu, yaitu tentang pemberian nama, saudara. Nah pemberian nama ini penting khususnya bagi saudara yang mungkin dalam bulan-bulan ini sedang bergumul untuk memberikan nama bagi bayi saudara yang sedang akan lahir nanti. Dan saya ingin membantu saudara untuk melihat pemberian nama ini dengan baik-baik, khususnya dengan apa yang Alkitab katakan tentang hal ini. Ya. Pertama yang bisa kita lihat tentang pemberian nama adalah sesuatu yang penting karena beberapa hal. Yang pertama, nama adalah hadiah pertama orang tua kepada anaknya. Jadi ketika saudara memberikan nama itu hadiah saudara kepada anaknya, ya, anak saudara. Dan pemberian itu atau hadiah itu akan dia bawa seumur hidupnya. Jadi sepanjang hidupnya dia akan membawa nama itu. Dan bukan cuma itu, nama itu kelak ketika dia meninggal, nama itu yang akan ditulis di batu nisannya. Jadi saudara perhatikan dengan baik. Pemberian nama itu sesuatu yang sakral. Pemberian nama itu sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati, dengan baik, dengan penuh rasa rendah diri untuk datang kepada Tuhan, untuk memohon hikmah dari Tuhan untuk memberikan nama. Saudara tidak bisa menamakan anak saudara sesuka hati saudara. Ya. Memang ada beberapa budaya yang menamakan anaknya, dia lahir di mana ya dinamakan sesuai dengan itu. Saya pernah kenal seorang teman namanya Harimau gitu kan. Saya tanya kenapa namanya Harimau? Karena pada saat itu waktu dia lahir ada harimau masuk ke desanya sehingga ayahnya menamakan dia Harimau. Ya saya tidak bermaksud merendahkan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Tapi saya ingin katakan bahwa kita harus hati-hati untuk memberikan nama. Ya. Karena dengan nama itu dia akan dipanggil seumur hidupnya. Dan dengan nama itu dia akan dikenang selamanya gitu ya. Selama dia ada batu nisannya tentu dia akan dikenang gitu. Kita masih mengenal Abraham karena memang namanya dicatat begitu, dan dengan demikian dia akan dipanggil begitu. Jadi nama adalah sesuatu yang penting ya, nama adalah sesuatu yang penting. Kemudian nama seseorang biasanya akan menggambarkan kepribadiannya. Nama seseorang biasanya menggambarkan kepribadiannya. Ketika kita memberikan nama kepada seseorang, nama kepada anak kita, maka tanpa sadar kita juga orang tua itu akan mendidik dia berdasarkan nama yang dia berikan. Ada banyak ahli bilang bahwa ada semacam relasi gitu ya, antara nama dan kepribadian orang. Nah, beberapa penjelasan mengatakan bahwa ya jelas, karena pemberian nama itu akan menentukan bagaimana sikap orang tua kepada anak itu. Bagaimana orang tua akan membentuk anak itu berdasarkan nama yang dia berikan. Jadi nama yang kita berikan kepada anak kita, itu menunjukkan harapan kita, menunjukkan doa kita. Dan biasanya kita juga tanpa sadar kita akan membentuk dia berdasarkan nama yang kita berikan kepada dia. Nah kemudian bagi saudara yang merayakan ulang tahun, ketika saudara merayakan ulang tahun juga, ini saya singgung sedikit tentang nama. Nama juga merupakan alat refleksi. Ketika saudara diberikan nama A atau nama B dan sebagainya, coba saudara pikirkan apa yang dipikirkan orang tua saudara ketika diberikan nama. Apakah saudara sudah memenuhi harapan mereka, atau doa-doa yang mereka harapkan berdasarkan nama yang saudara diberikan kepada saudara. Jadi itu menjadi alat untuk merefleksi kehidupan kita. Ya. Nah kemudian juga saudara, yang terakhir, setiap nama di dalam Alkitab itu memiliki hubungan dengan Allah. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, setiap nama itu memiliki hubungan dengan Allah. Misalnya nama Nehemia, ya. Berarti Yahweh membangkitkan, Yahweh menghibur. Ada juga
Yeremia, ya, Yahweh membangkitkan dan sebagainya. Setiap nama itu selalu punya hubungan terkaitan dengan Allah. Nah pertanyaannya begini saudara, ketika saudara memberikan nama, ada dua pertanyaan yang mesti saudara tanyakan. Apakah nama yang saudara berikan akan membantu anak saudara mengingat Tuhan? Apakah nama yang saudara berikan membantu anak saudara mengingat Tuhan? Karena nama itu, dengan nama itu dia akan disebut. Terus dia akan disebut. Dan Tuhan bisa bekerja melalui nama itu ketika mengingatkan dia tentang apa arti namanya. Ya. Jadi pertama yang saudara harus pikirkan adalah apakah nama tersebut membantu dia mengingat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang diingat tentang Tuhan yang terkandung di dalam nama itu. Jadi yang pertama tentang tindakannya, apakah dia akan mengingat Tuhan. Yang kedua tentang isi ingatan dia tentang Tuhan. Apa isi dari ingatan dia tentang Tuhan? Apa yang dia ingat tentang Tuhan dari nama dia. Saudara, hidup kita adalah pemberian dari Tuhan. Dan sebagai orang tua kita wajib memberikan nama kita, nama anak kita. Kita wajib memberikan nama kepada anak kita yang membantu mereka untuk mengingat asal mereka, yaitu Tuhan mereka. Dan juga di dalam nama itu, saudara membungkus harapan saudara dan doa-doa saudara tentang dia di dalam nama itu. Jadi berdoa, ketika saudara memilih banyak nama, jangan asal keren, jangan asal, tapi ingat bahwa nama itu akan dia bawa sampai nanti dia mati. Saudara. Dan di atas batu nisannya dia akan ditulis nama dia. Jadi penting saudara untuk memberikan nama berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, saudara, saya kira itu 3 hal yang bisa kita lihat dari Biblical Night pada malam hari ini, yaitu apakah kita boleh memperingati ulang tahun? Ya tentu saja boleh. Lalu kedua prinsip-prinsip apa yang bisa kita lakukan pada saat kita memperingati ulang tahun, dan bagaimana dengan pemberian nama? Apa makna di balik pemberian nama? Saya berharap Biblical Night malam hari ini membantu saudara untuk memaknai kembali peristiwa kelahiran saudara, dan khususnya juga dengan nama saudara, termasuk ketika kita memberikan nama kepada anak-anak kita. Saya berdoa supaya hal ini bisa memberkati semua saudara. Demikian Biblical Night pada malam hari ini. Kita berjumpa dalam Biblical Night di bulan depan dengan bagaimana makan menurut pandangan Alkitab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sudah mendengar uraian tentang kelahiran atau hari kelahiran kita. Apa yang kita harus lakukan pada saat kita memperingati hari kelahiran kita. Yang penting adalah kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin sebegitu jauh, sebegitu lama kita bisa hidup dalam dunia ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak akan merayakan secara berlebihan. Tapi yang penting kita boleh mengucap syukur karena setiap saat melalui hidup kita semua kita dapat memuliakan nama Tuhan. Mari kita tutup Biblical Night pada malam hari ini dengan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah mendengar uraian firman Tuhan tentang hari kelahiran kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami ada dalam dunia ini, karena kami tahu bahwa Engkau mempunyai satu maksud yang indah dalam hidup kami. Yaitu kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kami boleh hidup kami memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Supaya setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun, kalau kami boleh mengecap akan kasih Allah, kami boleh terus mengucap syukur. Karena Kau tidak pernah meninggalkan hidup kami secara pribadi, dalam keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami semua. Terima kasih Bapa. Supaya firman Tuhan yang sudah disampaikan, itu kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba Tuhan yang sudah menguraikan ini semua. Berkati dengan berkat-Mu dari surga, sehingga pelayanannya boleh makin bertambah-tambah pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Tuhan Kau jaga kami. Kami boleh melewati malam ini dengan berkat Tuhan. Besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh mulai hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati saudara. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.